Swastiastu Pak Iwan. Swastiastu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ya. Saya mau bertanya sedikit tentang Lubuk Linggih. Apa yang Pak Iwan tahu tentang Lubuk Linggih? Menurut saya itu tradisi dari Serayu. Tujuannya untuk menurunkan hujan. Mana itu? Kalau masalah tradisi itu gimana? Tradisi yang dilakukan itu? caranya Ya. satu lawan yang satu dia bertanding, dan ada yang seperti yang ini ya, Kayak perang gitu. ya kayak perang itu. Ada yang Linggih gitu. ya, yang di tengah itu untuk memisahkan kalau sudah terlalu panas. Tadi kan. Jadi yang kedua, apa cuman pernah melakukan Lubuk Linggih ya? Saya tidak. Kalau menonton baru pernah. Mana itu luka-lukanya? Yang saya lihat itu rupanya sering di sini, di sini, mungkin di tangan. Kalau kepala itu sudah ini yang ada di sini. Kepalanya ada di sini bocor. Di Buat apa tuh? Mudah-mudahan. ya dari situ untuk membuat hujan merah Serayu untuk menurunkan hujan. Kalau masalah bahan-bahannya apa aja? Alatnya itu yang pertama nyale untuk memukul, di tengahnya isi bambu dililit dengan jeli. Yang kedua itu ende yang berat. Itu menggunakan kulit sapi yang dikeringkan. Namanya dikeringkan sekitar bulan-bulanan. Bahan ininya itu mana? Bahan Oh, itu menggunakan kayu. kayu. Biar pokok kuat. Sebenarnya lagi mau Kalau gabungnya dilakukan di daerah Seraya aja atau di luar gitu? khususnya sih kalau dari sini saya yang punya barat, tengah, timur. Di daerah yang lain ada sih beberapa. Seperti di Lombok ada, di sini kan di Serayu ada yang di situ. Kalau yang melakukan itu harus dulu apa? Kalau di sini sih ada dari Muslim ada pengen ikut ya mencoba tradisi Serayu begini. Terima kasih ya Pak ya. Swastiastu, mohon maaf apabila mengganggu. Saya mau bertanya tentang apa yang kamu ketahui tentang Lubuk Linggih. Lubuk Linggih yang saya ketahui ialah suatu acara yang dilakukan saat orang membutuhkan atau ingin menurunkan hujan. Biasanya itu dilakukan berbarengan banyak orang, dan ada segelombol untuk membuat agar bisa lebih meriah. Sekian. Pertanyaan yang kedua untuk apakah Bapak pernah melakukan Lubuk Linggih itu? Masih
Saya sebenarnya pengen tapi belum pernah mencoba. Apakah Bapak tahu apa saja peralatan dari kubu ini tersebut? Untuk peralatannya adanya nama ND sama penyalin. Eh, ini itu terbuat dari apa sih, Pak? ND dibuat dari kulit sapi. Nah, kalau yang buat bulu itu apa sih namanya? Penyalin dibuat dari kayu atau rotan. Dan pertanyaan yang keempat, apakah kubu ini bisa menurunkan hujan? Menurut kepercayaan umat agama Hindu pada leluhur katanya bisa, dan itu sudah terbukti banyak orang yang mencobanya sebelum seminggu sudah turun hujan. Makasih ya. Pagi, Dik. Ya, baik. Di sini saya akan tanyakan tentang gubuk ini, tradisi gubuk ini. Oke. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang gubuk ini? Gubuk ini, setahu saya gubuk ini adalah tradisi dari desa Serayu yang melakukan adu pukulan menggunakan ide dan apa namanya itu penyalin. Ya itu aja sih. Ya, dan apa namanya tujuan dari dilaksanakannya gubuk ide itu untuk katanya untuk agar ada hujan di musim panas itu biar ada hujan, jarang ada hujan. Nah, mungkin itu dari saya. Terus Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak pernah melakukan gubuk ini? kalau dari saya jujur nggak pernah karena ada apa namanya larangan dari orang tua juga. Ya itu aja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Gede tahu apa saja peralatan gubuk ini? Yang saya ketahui peralatan gubuk ini yaitu yang bulat yang sering dikatakan sebagai ND untuk pelindung, dan lagi satu yang di tangan kanan ada penyalin berukuran panjang untuk menyerang. Pertanyaan yang keempat, apakah gubuk ini bisa menurunkan hujan? Menurut saya, setahu saya dan sekira saya kayaknya karena itu sudah menjadi tradisi, saya percaya aja. Kasih ya. Oke, semua. Dua, Kak. Hai Juli. Aku pengen minta waktunya sebentar aja. Tentang masalah buku ini. Apa yang kamu ketahui tentang buku ini? Gubuk gende itu tradisi yang ada di Israel. Khusus di Israel terutama, gubuk gende itu identik dengan upacara untuk penurunan hujan. Apakah buku ini itu selalu bisa membuat hujan? Menurut saya itu menurut kepercayaan masing-masing. Tapi pada umumnya memang gubuk gende itu dikenal sebagai upacara yang memang bertujuan untuk menurunkan hujan. Ya, apakah itu sebuah perbedaan atau memang sebuah tradisi yang ada di Israel? Jadi gubuk gende itu adalah sebuah tradisi adat istiadat yang merupakan kearifan lokal juga yang ada di Israel yang memang sudah ada sejak dulu dan patut dilestarikan ke depannya. Nah, apakah dalam suatu permainan gubuk gende itu apakah ada syarat-syaratnya? Karena pada umumnya yang melakukan gubuk itu adalah laki-laki ya. Jadi mungkin syaratnya itu laki-laki bermain sama dua orang menggunakan ende dan rotan.
Dan biasanya itu dipertontonkan sih kayak tunjuk. Apakah ada versi itu atau ronde-ronde? Untuk itu belum saya tahu karena memang jarang sekali saya menonton Ibu ini, jadi untuk rundown waktu saya tidak tahu. Ya, jika tidak diadakannya di UGD, apakah bisa menghilangkan tradisi itu? Tentu saja tradisi begini akan hilang ketika kita sebagai generasi muda tidak melestarikan hal tersebut. Jadi ketika nanti misalnya seiring dengan perkembangan zaman begini itu hilang, mungkin kita sebagai generasi muda yang tidak melestarikan tradisi tersebut. Ya. Menurut kamu itu sejak tahun berapa ditemukannya UGD? Apakah sudah dari nenek moyang? Setahu saya semenjak saya umur 17 tahun yang sekarang 17 tahun saya hidup, saya tahu memang dari kecil saya tahu begini. Berarti UGD itu dilaksanakan setiap musim kemarau. Iya. Ya, di musim kemarau. Apakah Bapak kamu pernah mengikuti? Dia tidak pernah mengikuti begini. Jadi apa sih itu apa namanya? Apa yang dibuat untuk yang mukul-mukulnya itu? Itu kan biasanya dipakai kat. Ulang pertanyaan. Apa sih yang dibuat untuk memukul-mukul itu? Kalau itu setahu saya dibuat dari penyalin atau apa? Jadi yang benar dan pengaman itu terbuat dari apa? MD-nya itu ya. Itu terbuat dari kulit sapi. Kulit sapi yang dikeringkan. Ya. Ya Juli ada jawabnya. Udah lewat nih. Semangat Bye-bye. ya. It's your